Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau angkat satu pujian, Kau sangat kucinta, bersyukur selalu bagi kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kaulah alasan kami untuk bersuka cita Tuhan, alasan kami bersyukur karena kasih-Mu, karena kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami
bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini Tuhan kami dapat beribadah kepada Tuhan, kami dapat menaikkan pujian kepada Tuhan. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah setiap pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati Tuhan, Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita mau mengangkat satu pujian sukacita melimpah. Haleluya, biarlah sukacita Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, dalam menghadapi pergumulan, dalam menjalani kehidupan ini. Haleluya. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Puji Tuhan, kita masih mau memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di
di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Kala Ku Cari Damai. Haleluya. Hanya di dalam Tuhan Yesuslah sumber sukacita kita. Hanya Tuhan Yesuslah sumber damai dan sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus
jawaban hidupku. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dari awal, karena ku cari damai. Haleluya. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kami di hadapan Tuhan, bahwa hanya di dalam Tuhan sajalah hati kami damai, hati kami menjadi tenang, dan hanya Tuhan sajalah yang dapat menghiburkan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan di situasi yang saat ini, di mana Tuhan dunia semakin tidak menentu, biarlah kami selalu mau mencari Tuhan, agar hati kami benar-benar selalu damai, selalu ada sukacita Tuhan. Kami selalu beriman kepada Tuhan, kami selalu berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami yakin dan percaya setiap pergumulan kehidupan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang tidak pernah gagal dalam merencanakan segala sesuatu untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, teragungkanlah nama-Mu. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang mengajar kami, firman-Mu yang menegur setiap kami ya Tuhan, agar kami tetap ada di dalam jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi Bapak Gembala yang akan menyampaikannya, Engkau yang pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan yang telah menjadi kekuatan untuk kehidupan kita pada hari-hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau pada hari-hari ini Tuhan mengizinkan kita semua untuk boleh mengalami keadaan pandemi COVID-19 ini, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita akan melihat pada pagi hari ini, kita tahu bahwa dalam masa-masa pandemi ini, sebagian besar daripada jemaat Tuhan, daripada masyarakat Indonesia menghabiskan waktunya di rumah.
Ketika kita berada di rumah, pastinya yang akan kita temui adalah anggota keluarga kita. Entah itu suami bertemu istri, istri bertemu suami, orang tua bertemu dengan anak, sesama saudara saling bertemu, sebagian besar. Sehingga tidak jarang juga di masa-masa pandemi ini banyak terjadi konflik, permasalahan dalam keluarga yang sebelum-sebelumnya tidak terjadi. Karena mungkin sebelum pandemi ini banyak anggota keluarga yang menghabiskan waktu di luar rumah, banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaan. Tetapi ketika berkumpul dalam rumah, wah, baru kelihatan sifat-sifat aslinya. Sehingga terjadi perbedaan pendapat, terjadi perbedaan pemikiran yang menimbulkan permasalahan dalam keluarga. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan yang datang kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara, kita melihat ini merupakan salah satu nasihat Rasul Paulus kepada rekan sekerjanya yaitu Titus. Titus yang pada saat itu sedang dalam pekerjaan pelayanan Tuhan juga, menghadapi jemaat-jemaat Tuhan. Ya, oleh sebab itu mari kita buka Alkitab kita di dalam Titus pasalnya yang kedua. Titus pasalnya yang kedua, kita akan baca bersama-sama mulai dari ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Entah mengapa Bapak Ibu Saudara, untuk menghormati firman Tuhan, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri untuk membacakan ayat ini bersama-sama. Titus pasal 2 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga. Kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Seperti yang tadi telah disampaikan bahwa ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada Titus untuk nanti Titus sampaikan kepada jemaat yang ada pada saat itu. Dan pada pagi hari ini pun kita percaya bahwa nasihat ini pun datang kepada kita. Ya, secara garis besar kita akan melihat nasihat ini datang untuk dikatakan laki-laki tua, ya, bapak-bapak, atau mungkin laki-laki yang sudah bukan anak-anak lagi berarti sudah tua. Kemudian untuk perempuan-perempuan yang tua juga. Dan juga kita akan melihat nanti ada nasihat untuk pemuda. Kita akan melihat pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang kedua tadi ya, Titus pasal 2 ayat yang kedua, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Di sini yang saya catat, sederhana dalam terjemahan lamanya menggunakan kata menahan diri atau mengendalikan diri. Dalam hal apa? Dalam menghadapi setiap permasalahan, setiap persoalan. Setiap manusia, khususnya anak-anak Tuhan, memang harus mengendalikan diri. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan datang mengingatkan khusus kepada bapak-bapak, kaum pria. Harus menahan diri, mengendalikan diri ketika tengah menghadapi persoalan, permasalahan. Sebagai contoh kita akan melihat, coba kita buka Alkitab kita, di dalam kitab Rut. Kitab Rut pasalnya yang pertama. Kitab Rut pasal pertama, ayatnya yang ke-1. Saya akan bacakan. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel.
Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Kisah ini bercerita tentang sebuah keluarga yang dikepalai oleh seorang laki-laki bernama Elimelek. Elimelek ini memiliki istri bernama Naomi dan juga memiliki dua orang anak laki-laki bernama Mahlon dan Kilion. Mereka tinggal di Betlehem Yehuda, yaitu di Israel ya. Lalu apa yang terjadi? Terjadi sebuah kelaparan, bencana kelaparan. Bencana kelaparan yang membuat Elimelek memutuskan untuk membawa keluarganya pindah ke Moab. Padahal kita melihat Israel ini merupakan tempat di mana Allah menghendaki keluarga Elimelek untuk hidup. Israel adalah umat pilihan Allah. Namun ketika Elimelek sebagai kepala keluarga ini menghadapi masalah, bencana kelaparan pada saat itu, apa yang terjadi? Dia lari daripada masalah. Hingga apa yang akhirnya dia dapatkan dari kitab Rut yang memiliki 4 pasal ini, di pasal yang pertama dan kedua, dibahas bahwa ketika mereka tiba di Moab, kehidupan mereka tidak semakin baik. Bahkan Elimelek mati, Mahlon Kilion mati, hanya tersisa Naomi dan 2 menantunya. Jadi kita melihat di sini bahwa ketika seorang lelaki tua, seorang bapak, seorang kepala rumah tangga mungkin lebih tepatnya, tidak dapat mengendalikan diri, tidak dapat menahan dirinya ketika menghadapi sebuah permasalahan, persoalan yang Tuhan izinkan terjadi. Tidak dapat mengendalikan dirinya, tidak dapat menghadapi masalah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Memilih untuk mencari alternatif yang kelihatan lebih baik. Elimelek pada saat itu melihat bahwa tanah Moab ini lebih baik, lebih subur, tidak terjadi kelaparan. Namun bukan itu yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah bahwa keluarga Elimelek boleh tetap sabar, menunggu janji Tuhan, melihat kuasa Tuhan dinyatakan di tengah permasalahan. Oleh sebab itu firman Tuhan datang pada saat ini. Ya, kembali kita melihat dalam ayat 2 Korintus tadi. Titus. Titus pasal 2 ayatnya yang kedua. Ya, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana ya. Jadi sederhana tidak semata-mata berbicara mengenai pakai sendal jepit, celana pendek, kaos oblong ya. Tetapi dalam terjemahan lama di sini mengatakan bahwa hendaklah dapat menahan diri, mengendalikan diri khususnya ketika menghadapi masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Puji Tuhan. Dan selanjutnya kita lihat ayat 2 tadi, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana lalu terhormat. Terhormat di sini bukan membahas mengenai seseorang yang dihormati karena jabatannya yang tinggi, karena harta yang banyak yang ia peroleh. Tetapi di sini yang saya catat, dalam bahasa aslinya menggunakan kata semnos. Terhormat, yaitu berbicara mengenai tingkah laku. Mengenai perilaku sehari-hari, di mana kalau orang lain bisa melihat perilaku orang tersebut, maka akan ada respect. Banyak kali hari-hari ini, bapak-bapak rumah tangga yang sudah tidak dihargai. Mungkin oleh istrinya, mungkin oleh anak-anaknya, mungkin oleh anggota keluarga yang lain, karena mungkin sikapnya sendiri tidak mencerminkan bahwa dia layak untuk dihargai, layak menerima penghormatan, layak mendapatkan respek. Ya, jadi ini nasihat yang selanjutnya kita melihat tadi sederhana, harus bisa menahan diri, terhormat. Harus bisa menjadi teladan melalui perilakunya lebih dahulu. Dan juga masih di ayat 2, setelah sederhana, terhormat, bijaksana. Bijaksana di sini dari bahasa aslinya, jemaat Tuhan,
Di sini menggunakan kata sopron, yang berarti sehat dalam pikiran. Kita melihat bahwa segala sesuatu yang dilakukan, diwujudkan dalam sebuah tindakan, itu tidak semata-mata langsung terjadi. Tetapi semuanya dimulai dari proses pikiran. Ketika pikiran tidak sehat, bagaimana kita mau mengharapkan sebuah perilaku yang sehat? Oleh sebab itu diingatkan bahwa mulailah dari pikiran. Ya, Bapak-bapak, pikiran yang sehat, yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga setiap tindakan yang dihasilkan pun adalah tindakan yang sehat, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Lebih jauh dibahas lagi, dikatakan dalam ayat 2 tadi, setelah bijaksana, sehat dalam iman. Apa maksudnya sehat dalam iman? Kita tidak bisa pergi ke dokter, meminta obat, meminta vitamin untuk kita bisa sehat dalam iman, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa, tetapi kita melihat di sini, sehat dalam iman, yang dimaksudkan adalah bagaimana iman ini tidak hanya semata-mata stagnan, tidak hanya berhenti pada satu titik. Tidak hanya berhenti ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah juru selamat kita, tidak sampai di situ saja. Tetapi iman yang sehat itu, ya, sehat dalam iman, berarti iman itu bertumbuh. Iman itu bertumbuh. Seberapa banyak pertolongan Tuhan yang boleh kita alami pada hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara. Di waktu-waktu yang lalu. Itu merupakan sebuah modal untuk kita boleh mengingat kembali, untuk menjadi kepercayaan kita dibaharui, diteguhkan. Sehingga dalam permasalahan yang mungkin lebih besar, yang lebih berat, yang Tuhan izinkan terjadi, kita bisa semakin kuat. Karena kita memiliki iman yang bertumbuh. Sebagai contoh, kita mau melihat tokoh Abraham. Abraham dimulai dari janji Allah kepada Abraham. Dia percaya. Lalu apakah serta-merta langsung Allah berikan apa yang dia inginkan? Tidak. Kita sudah lihat perjalanannya yang begitu panjang. Bahkan ketika dia menerima janji yang telah Allah janjikan sejak lama, iman itu masih diuji. Tetapi bagaimana Abraham bisa kuat? Bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Karena imannya bertumbuh. Abraham sehat dalam iman. Bagaimana dengan kehidupan bapak-bapak rumah tangga Jemaat Bahtera pada saat ini? Apakah iman itu bertumbuh? Kepercayaan kita semakin bertumbuh atau kita semakin merosot? Hari-hari ini tidak jelas, ngalor ngidul. Tidak ada pengharapan. Firman Tuhan datang kepada kaum bapa pada pagi hari ini. Milikilah iman yang bertumbuh. Kemudian juga dikatakan masih dalam ayat 2, sehat dalam iman dan dalam kasih dan dalam ketekunan. Sehat dalam kasih. Contoh yang sangat sering kita lihat. Yohanes 3 ayat 16. Bukti kasih Allah kepada manusia. Inilah yang harus dimiliki oleh setiap bapak-bapak rumah tangga. Bahwa kasih yang dimiliki, ketika kasih itu ada, kasih yang sejati, ketika sehat dalam kasih Bapak. Maka segala sesuatu yang dilakukan itu bukan hanya untuk memenuhi keinginannya saja. Tetapi apa yang dilakukan, apa yang diperbuat merupakan usaha untuk menyenangkan orang yang ia kasihi. Siapa yang dikasihi oleh setiap bapak rumah tangga? Istrinya bukan, anak-anaknya bukan? Kasih yang sehat. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan bagaimana istri, bagaimana anak, bagaimana keluarga ini. Kalau saya tidak bisa membawa diri saya untuk hidup lebih sungguh kepada Tuhan.
Pikirkan orang-orang yang Bapak-Bapak kasihi pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini, karena ini ibadah umum bukan hanya Bapak-Bapak, maka selanjutnya kita akan melihat untuk ibu-ibu. Ya, di sini ditulis untuk perempuan-perempuan tua. Kita akan melihat nasihat apa, firman Tuhan apa yang datang. Dimulai dari ayatnya yang ketiga. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Hendaklah hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Bagaimana? Apakah setiap hari harus pergi ke gereja? Atau pada hari-hari ini ketika ibadah online, apakah setiap hari harus nonton streaming khotbah? Kembali kita diingatkan bahwa ibadah yang sejati, yang murni, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai yang kedua. Intinya adalah mempersembahkan tubuh. Di tubuh ada apa? Ada otak, ada tangan, ada kaki, ada mulut. Kita persembahkan kepada Tuhan, bukan kita membakar diri kita di atas mezbah. Tetapi berbicara bagaimana kita mengabdikan seluruh anggota tubuh kita. Baik organ yang terlihat ataupun organ-organ di dalam yang tidak terlihat. Pikiran kita, jiwa kita. Kita persembahkan untuk Tuhan. Kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga kalau kita melihat dalam Kitab Yakobus pasal 1 ayat 26 sampai 27, ibadah yang sejati adalah mengekang lidah. Mengekang, apa itu mengekang? Kita kalau melihat kuda, mulutnya itu harus dikekang supaya dia bisa terkendali. Tetapi pada pagi hari ini saya tidak menyuruh ibu-ibu untuk memasang kekang kuda di mulut ibu-ibu semua. Tetapi ini berbicara mengenai pengendalian, pengontrolan lidah, mulut. Sampai Alkitab harus menggunakan bahasa kekang, dikekang. Karena sangat sulit. Kuda itu sangat sulit dikendalikan. Lidah ini sangat sulit dikendalikan. Harus dikekang. Tidak boleh sembarangan memperkatakan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak berfaedah. Dalam Yakobus juga dikatakan selain mengekang lidah, ibadah yang sejati adalah mengunjungi janda-janda dan yatim piatu. Pada zaman itu, janda-janda dan yatim piatu adalah orang-orang yang benar-benar tidak memiliki jaminan pertolongan dari manapun. Beda sama sekarang ya. Jadi ini berbicara mengenai kepedulian dengan sesama. Jadi untuk ibu-ibu, perempuan-perempuan tua, ya dalam Alkitab di sini dikatakan bahwa hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, mempersembahkan tubuh, mengekang lidah, peduli dengan sesama. Selanjutnya kita melihat jangan memfitnah. Fitnah itu kita tahu, ya, mengatakan sesuatu, menuduh sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Tetapi di sini jemaat Tuhan kita melihat dalam bahasa aslinya, di sini menggunakan kata diabolos. Ya, memfitnah ini menggunakan kata diabolos, dan kata ini digunakan, kita lihat dalam Matius pasal 4. Coba kita buka Alkitab kita. Matius pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama saya akan bacakan. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya. Di sini menggunakan kata diabolos, dicobai iblis. Kemudian coba kita lihat lagi dalam Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayatnya yang ke-9. Wahyu pasal 12 ayat 9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya.
Ya, menyesatkan di sini pun menggunakan kata diabolos. Jadi di Matius kita melihat tadi ketika Yesus dicobai oleh iblis. Dan kemudian di Wahyu kata diabolos juga digunakan ya dalam terjemahan Indonesia tadi menyesatkan. Jadi kita melihat di sini kembali dalam ayat kita dalam Titus tadi, Bapak Ibu Saudara, Titus pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga, jangan memfitnah. Jadi memfitnah ini yang dimaksud ini bukan hanya menuduh saja, tetapi lebih mencobai seperti iblis. Bahkan di Wahyu dikatakan bahwa menyesatkan. Oleh sebab itu pada hari-hari ini, Tuhan tidak ingin hal ini terjadi kepada khususnya kaum wanita di Jemaat Bahtera. Jangan memfitnah, jangan menyesatkan. Jangan mencobai dengan kata-katamu. Mencobai orang-orang sekitar, mencobai keluarga, kerabat, atau mungkin yang paling dekat, suami. Ya, jangan memfitnah, jangan menyesatkan, jangan mencobai. Ya, gunakan kekang tadi dikatakan. Dan juga lebih jauh kita melihat bahwa di ayatnya yang ketiga tadi, ya, jangan memfitnah, kemudian jangan jadi hamba anggur. Ya, jelas, jangan menjadi pemabuk. Ya, saya percaya tidak ada ibu-ibu yang pemabuk di Jemaat Bahtera ya. Dan yang terakhir dikatakan, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ayat 4, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Justru ibu-ibu ini, kaum wanita ini yang akan menjadi teladan. Untuk yang lebih muda dikatakan perempuan muda, bahkan anak-anaknya. Ya, pada hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, kalau yang melihat media sosial Yayasan Arauna, ya, ada tugas-tugas online untuk anak-anak Bimbel Arauna, Bimbel Pak Arauna. Dan di sini dari mau sekian ya ratusan anak dari belasan sekolah. 99% anak-anak ini nggak bisa belajar sendiri. Didampingi oleh mamahnya. Wah, luar biasa sekali. Ini contoh yang sangat baik. Bahkan ketika saya membantu Bugem mengajar di Serpong, itu saya tahu ada anak-anak yang malas, yang bandel, yang susah sekali untuk memperhatikan pelajaran. Tetapi kok ketika belajar online ini tugasnya selalu mengumpulkan. Tugasnya dapat 100, bahkan tugas dalam bentuk video harus dihafalkan. Kumpul paling pertama. Karena apa? Karena didampingi oleh mamahnya. Dan itulah firman Tuhan ingin. Hal ini pun dilakukan oleh setiap kaum wanita, ibu-ibu. Perempuan-perempuan yang sudah lebih senior. Mengajarkan yang lebih muda, menjadi teladan. Teladan untuk hal-hal yang baik. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kita melihat tadi kaum bapa, nasihat untuk kaum bapa, kaum wanita. Di sini pun pemuda tidak perlu khawatir, ada nasihat untuk pemuda yang diberikan pada pagi hari ini. Kita melihat ayatnya yang ke-6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Di sini kita melihat lebih khususnya nasihat untuk orang-orang muda terdapat dalam 1 Petrus, kita buka bersama-sama. 1 Petrus pasal yang kedua ayatnya yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jiwa manusia, jiwa mencakup kehendak, pikiran, perasaan.
Itu semuanya dalam jiwa. Dan kita melihat jiwa ini sangat dekat dengan roh yang menghidupkan kita. Kita tahu orang-orang muda, kita cenderung melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kalaupun kita telah melanggar firman Tuhan, jiwa ini akan merasa tidak sejahtera, bukan? Firman Tuhan dalam Kebaktian Pemuda beberapa saat lalu dikatakan bahwa duka cita yang ditimbulkan karena tidak melakukan yang Tuhan kehendaki. Dan ini yang menjadi pilihan kita orang-orang muda. Apakah kita mau membunuh keinginan daging? Kalau tidak, berarti kita akan menjadi tawanan daging. Kita akan ditawan, kita akan diperbudak. Ya, hanya dua pilihan. Orang-orang muda ditekankan pada pagi hari ini, kita mau membunuh keinginan daging, atau kita mau menjadi tawanan daging ini. Tapi tidak mudah, memang tidak mudah. Tetapi ayat terakhir saat ini untuk menjadi hal yang menguatkan orang-orang muda, kita lihat dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 26 sampai 27. Kolose 1 ayat 26 sampai 27. Ya. Jadi ini ayat terakhir mencakup untuk setiap kita semua jemaat Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi. Kita telah mendengarkan nasihat tetapi kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Tetapi ada satu rahasia yang sudah sejak berabad-abad namun pada saat ini karena kasih karunia Tuhan kita boleh mengetahuinya. Kolose pasal 1 ayat 26 sampai 27. Saya akan bacakan, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus ada di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah kita semua. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Kalau kita mau melihat dalam terjemahan lain, di sini dikatakan Christ in you, the hope of glory. Dalam terjemahan lain bukan dikatakan ada di tengah-tengah, tetapi ada di dalam kita. Amin. Kristus ada di dalam kita sehingga kita mampu melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Puji Tuhan, firman Tuhan telah selesai disampaikan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Terpujilah nama Tuhan yang sangat kami kasihi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap firman yang telah kami dengarkan, yang kembali mengingatkan kami Tuhan, berbagai tanggung jawab, berbagai kepercayaan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan rumah tangga jemaat Tuhan. Bukan secara kebetulan, bukan sebuah kecelakaan. Tetapi kalau kami masih boleh hidup semuanya dalam keluarga yang Tuhan izinkan, yang telah Tuhan rencanakan, kami ingin membawa setiap keluarga kami lebih dekat kepada Engkau. Nasihat-nasihat firman-Mu telah mengingatkan kembali kami, untuk kami boleh melakukan segala sesuatunya berdasarkan firman Tuhan. Mungkin tidak enak untuk kami terima, mungkin menyakitkan hati kami, mungkin menyinggung perasaan kami. Tetapi pada saat ini Tuhan, kami membuka hati kami karena kami ingin hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Bukan hanya kami pribadi, tetapi seluruh keluarga kami, seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Bahtera dimanapun mereka berada dalam keluarga, dalam pelayanan, pekerjaan, pendidikan anak-anak Tuhan. Tuhan yang sertai semuanya. Terima kasih Bapa, bahkan di situasi pandemi ini, Tuhan kami percaya
Ketika kami tidak dapat berharap pada siapapun, namun kami percaya Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya lebih dahsyat lagi. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan kami dari hari ke hari untuk kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih kami dapat menjalankan fungsi kami masing-masing dalam keluarga yang telah Tuhan percayakan. Terima kasih, bahkan sebentar persembahan yang akan diberikan, Tuhan balas berlipat kali ganda, tangan-tangan yang telah memberikan. Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha tahu, Tuhan akan membalas segala sesuatunya. Apa yang kami tabur akan kami tuai. Dan akhirnya, jemaat Tuhan, marilah kita pulang dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus, menyertai kita semua saat ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang percaya Tuhan dan telah diberkati Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Michael, let's go baca Yesaya 55 ayat 6. Tuhan kan melamar keluargaku ini Ulang karena dia lagi. waktunya